zaman milenial ini seringkali orang bertanya tentang hadis. Dalilnya mana? Hadisnya sahih tidak? Nah, pertanyaan ini menarik. Menariknya adalah ternyata dalam pertanyaan tersebut terdapat semangat belajar. Itu pun ketika pertanyaan itu juga diiringi bahwa si penanya juga sang pembelajar juga. Misalnya nanya hadis sahih atau tidak, maka yang bertanya itu paham hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu apa, hadis maudhu itu apa. Tapi kenyataannya yang bertanya pun gak punya background atau modal ilmu hadis. Sehingga bagi ulama menjawab pertanyaannya pun menjadi susah. Bukan susah karena gak tahu jawabannya. Karena susah si penanya tadi tidak tahu atau tidak punya modal yang cukup untuk memahami istilah-istilah di dalam hadis. Itu repotnya. Sementara si ulama dituntut memberi jawaban ya yang sesuai dengan ilmu hadis dalam waktu yang singkat, terbatas. Wah, repot. Padahal kajian ilmu hadis sendiri itu kajian yang sangat luas. Ambil contoh misalnya, sekarang nih dekat-dekat puasa, orang bertanya tentang mana dalilnya itu doa setelah selesai puasa atau berbuka, saat berbuka. Mana doanya, hadisnya? Nah, terus ketika dikasih hadisnya, oh ada hadisnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama. Ada hadisnya Rasulullah menyarankan ketika berpuasa gitu ya, kemudian berbuka, maka ucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu ada. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Tambahannya birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha memberi kasih. Bahkan para sahabat pun ya di dalam riwayatnya pun menjelaskan, ditambahin juga menjadi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Itu riwayat para sahabat. Allahumma laka sumtu, ya Allah, kepadamu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Faghfirli, maka ampunilah dosaku, innaka antal ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Ini ada tambahan dari para sahabat. Artinya doa ini ya punya dasar, punya dalil dari hadis. Nah, apakah para ulama hadis meriwayatkannya? Oh, tentu banyak sekali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam Shaghirnya dan Mu'jam Awsatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Haris di dalam kitabnya Musnad Al-Haris. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd war Raqaiq. Dan masih banyak lagi ulama hadis meriwayatkannya. Ya, betul. Ya, ada yang menyatakan bahwa ya sanadnya ada yang dhaif, lemah. Karena ada keterputusan antara tabi'in dan nabi, ada irsal di situ. Ya, seorang tabi'in yang bernamanya Mu'ad ibnu Zuhrah. Akan tetapi Ibnu Hibban menyatakan si Mu'ad ini kan sikoh, bisa diterima. Apa masalahnya? Lagian hadis ini itu punya jalur riwayat yang banyak, yang semakna. Sehingga oleh para ulama hadis ini diriwayatkan dengan banyak jalur yang saling menguatkan satu sama lain. Tentu lebih bisa diterima.
Dan para ulama ya sudah menjadikan riwayat ini atau doa ini sebagai adat, tradisi, dan populer di kalangan masyarakat. Nah, secara akhlak ya, Ibnul Muflih Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyyah mengatakan, la yajuzu al-khuruj an adatin nasi illa fil haram. Tidak boleh keluar dari tradisi masyarakat yang sudah umum kecuali di dalam hal-hal yang haram. Lagian namanya doa itu kan pakai apa saja boleh, pakai doa apapun boleh. Yang penting tidak mengandung unsur kesyirikan. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nah, cuman para ulama ya menerima dan mengakui, serta umumnya masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia, mengakui doa ini sebagai doa yang umum, yang sudah jamak dilakukan dari turun-temurun. Dan ini juga sah-sah saja. Lagian doanya kan bagus. Oleh karena itu, sangat tidak bijak apabila ya karena keterbatasan ilmu lalu nyalah-nyalain. Nanya sahih atau tidak. Nah, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagi yang nanya, tolong belajar ilmu hadis dulu yang lengkap supaya nanti ketika diberi jawaban, diberi kaedah-kaedah, ada istilah-istilah dalam ilmu hadis, itu langsung bisa mengerti. Apa itu mursal, apa itu sanad terputus, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka di dalam bertanya seyogianya ya ada modal bahwa pertanyaan tersebut nanti kalau dijawab bisa mengerti, bisa menangkapnya. Lagian ya kadang ulama juga sangat tidak adil diberi waktu yang sangat terbatas, sementara jawabannya butuh jawaban yang luas.